Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hai kelas 9, apa kabar kalian? Ibu harap kalian semuanya sehat, oke? Jadi untuk bab selanjutnya sampai 3 bulan ke depan kalian bakal belajar matematika sama ibu ya. Jadi kita masuk ke bab baru aja. Sekarang kita belajar tentang transformasi ya. Transformasi itu bab terakhir di semester ganjil. Jadi habis ini kalian akan ujian semester, oke? Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, sekarang di sini sudah ibu tuliskan pengertian dari transformasi. Tapi transformasi itu apa sih? Kamu paham nggak sih transformasi itu apa? Transformasi kalau kalian sering nonton atau sudah pernah nonton film robot-robot tuh Transformer. Nah, Transformer itu kan istilahnya dari mobil berubah menjadi robot. Nah, itu sama halnya seperti materi saat ini ya. Jadi transformasi itu adalah suatu proses yang mengubah posisi atau bentuk benda. Nah, sekarang kalau dalam matematikanya kita akan belajar tentang transformasi geometri. Jadi, suatu perubahan posisi atau perpindahan, jadi posisi dipindah ya dari suatu posisi awal, kita sebut saja itu titik koordinatnya X dan Y. Jadi nanti kamu belajar transformasi geometri itu akan masuk lagi ke bidang kartesius waktu kalian pernah belajar kelas 7 atau kelas 8 ya. Jadi bidang kartesius. Nah, tadi posisi awalnya XY menuju posisi lainnya X. Nah, lihat di sini ada tanda seperti ini, dibacanya X aksen, Y aksen. Jadi tadi posisi awalnya XY berubah atau berpindah menjadi X aksen, Y aksen. Nah, dalam transformasi geometri ini kita akan belajar 4. Yang pertama pergeseran atau translasi, kedua pencerminan atau refleksi, ketiga adalah perputaran atau rotasi, dan yang terakhir adalah perkalian atau dilatasi. Jadi kita akan belajar yang pertama adalah translasi dulu. Oke, yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Jadi apa sih translasi itu? Translasi itu adalah menggeser bangun dari satu lokasi ke lokasi yang lain tanpa mengubah ukuran dan orientasi bangun. Jadi cuma digeser ya. Ukuran dan orientasi ini arah ya. Jadi arah kalau misalnya bangunnya arah ke kanan terus ya. Terus kalau misalnya bangunnya arah ke atas berarti ke atas. Jadi posisinya istilahnya hanya dirubah tapi tidak merubah ukuran atau orientasi bangun. Nah, contohnya ini misalkan kayak menggeser bidak catur saat bermain catur. Nah, jadi kamu kalau misalnya pernah main catur, jadi kan suka digeser-geser tuh kan catur. Nah, nggak mungkin kan tadinya misalkan pion yang kecil berubah jadi kuda, nggak mungkin kan. Jadi istilahnya ukurannya tetap sama, si bentuknya juga tetap sama, tapi hanya digeser. Nah, terus contoh kedua adalah misalnya kayak main prosotan. Nah, kamu kalau waktu kecil dulu main prosotan nggak mungkin kan tadinya kamu di atas mau turun ke bawah, tadinya gendut terus turun ke bawah jadi kurus, nggak mungkin kan. Jadi sama halnya seperti itu, jadi cuma merubah posisi saja. Nah, kalau semisalnya digambarkan, lihat ini sudah ibu gambarkan di bidang kartesius. Tadinya titik awalnya atau bangunnya ada di sebelah sini. Nah, digeser beberapa translasi digeser ke sini. Nah, lihat bentuknya sama kan, ukurannya juga sama. Nah, seperti itu contohnya. Jadi translasi itu misalkan sebuah titik XY ditranslasikan sebesar AB ya. A itu komponen untuk X, B itu komponen untuk Y, maka hasil translasinya adalah X ditambah A, Y ditambah B, gitu aja ya. Tapi harus diingat, jadi kalau misalnya dia ke kanan, ya ini kan ke kanan nih, berarti dia akan positif. Kalau misalnya dianya digeser ke kiri, dia akan negatif. Ini ya maksudnya ya, negatif. Lalu kalau misalnya dia ke atas, dia di positif. Kalau misalnya dia ke bawah, berarti dia negatif. Oke, nah ini sudah ibu gambarkan ya. Misalkan ini di bidang kartesius, dimana di sini translasinya double ya. Jadi kena translasi 2 kali ya. Yang pertama di sini titik awalnya adalah X sama Y.
X, Y ya, ditranslasikan dengan komponennya A dan B ya menjadi A aksen ya, sekali ditranslasi ya. Berarti titik awalnya tadi X, Y ya, X, Y, sorry. Ini X ibu biasanya tapi kita pakai X biasa aja. X, Y ditranslasikan AB berubah atau menjadi A aksen ya, dimana nanti translasi ini akan dijumlahkan pada titik awalnya, jadinya A aksen ya X plus A, karena A itu merupakan komponen dari si X, Y plus B. Kenapa plus? Karena lihat posisinya tadi di sini bergeser ke atas dan ke kanan, otomatis jadi ditambah ya. Ini A aksennya, berarti di sini kita tulis boleh X plus A, Y plus B. Nah, habis itu dia kena lagi translasi nih. Nah, ya, translasi di mana komponennya yang ini P dan Q, P ya. Jadi si A aksennya ini, yang ini ya, ditranslasikan P dan Q, jadi menjadi A aksen double ya. Tadinya X plus A saja, karena ditranslasikan lagi P sama Q, jadi ini ditambah P, Y plus B plus Q gitu ya. Oke, kita ambil contoh dari sini aja ya. Misalkan titik awalnya di sini X-nya 3, sedangkan Y-nya adalah 3 juga. Jadi A sama dengan 3,3 karena X-nya 3 dan Y-nya juga 3 ya. Lalu ditranslasikan komponennya di sini A, di sini B. Kamu lihat dulu ditranslasikannya ya. Nah, berapa dia translasinya, berapa bergesernya, berapa satuan ya, lihat. 1, 2, berarti A-nya adalah 2. Sedangkan B-nya kita hitung ke atas ya, 1, 2, 3. Berarti A-nya 2, B-nya 3. Nah, mengikuti rumus di atas, maka A aksennya sama dengan, lihat, X-nya 3 ditambah komponen A-nya berarti 2, jangan lupa. Lalu Y-nya adalah 3 ditambah komponen B-nya. Oke ya, ini 3 ya, ditambah komponen A-nya 2. Lalu Y-nya 3 ditambah komponen B-nya adalah 3. Dan menghasilkan 3 tambah 5 berapa? 3 tambah 5, sorry, 3 tambah 2 berarti 5,6. Berarti si A aksennya ini titiknya adalah 5,6 gitu. Lalu lanjut lagi kita ke A double aksen ya. A double aksen tadi A aksennya dia di sini 5,6 ya. Ditranslasikan, hitung lagi kita. Q-nya tadi berapa satuan dia? 1, 2 ke kanan ya. Berarti si komponennya adalah 2A ya. Lalu kita translasinya ini P, sorry. Berapa kali? 1, 2 satuan. Berarti A-nya 2, B-nya 2. Maka A aksen double-nya seperti tadi. 5 ditambah 2,6 ditambah 2. Menghasilkan A double aksennya adalah 5 tambah 2 adalah 7. Lalu 6 tambah 2 adalah 8. Berarti titik A aksennya, double aksennya adalah 7,8. Gitu aja, gampang kan? Udah ada contoh ya. Nah, yang contoh pertama kita kerjakan dulu. Di sini ada suatu titik awalnya minus 1,3 ditranslasikan sebesar 4,5
minus 2, maka hasil translasinya adalah, jadi kita tulis dulu di sini titik awalnya adalah minus 1,3 ditranslasikan sebesar 4 minus 2. Ya udah langsung aja ya. Minus 1 ditambah 4. Oke. Lalu 3 boleh tambah juga, boleh langsung karena di sini dia sudah minus ya. Nah, menjadi minus 1 tambah 4 berapa? Punya utang 1, kita bayar 4, otomatis adalah 3. 3 kurang 2, 1. Nah, jadi maka hasil translasinya adalah 3,1. Itu titik yang barunya. Sekarang contoh kedua, jika suatu titik 3, minus 2 ditranslasikan dengan hasil translasinya 3,1, maka besar translasinya adalah, nah sekarang yang ditanyakan besar translasinya ya. Jadi titik awalnya pertama di sini ada 3, minus 2 ya. Ditranslasikan, kita sebut saja di sini AB karena yang ditanyakannya ya, sebesar 3,1. Seperti rumus tadi, ingat, berarti kita tentukan yang A dulu ya. 3 plus A ya, sama dengan apa ini? 3. Maka A sama dengan 3, ini pindah ruas jadi dikurang ya, tadinya positif jadi minus. 3 kurang 3 adalah 0 ya. Lalu yang ini minus 2 ditambah 1, minus 2 ditambah B sama dengan 1. B sama dengan 1. Pindah ruas, tadinya di sini minus, pindah ruas jadi positif, tambah 2. 1 tambah 2 adalah 3. Jadi sudah dapat translasinya sebesar, tulisannya sebesar A-nya 0, B-nya 3. Gitu deh, gampang kan? Lanjut ya, yang kedua adalah refleksi atau pencerminan. Jadi refleksi atau pencerminan kalian suka pada ngaca kan? Nah itu nanti kita bisa jadi bahan ajarnya ya. Nah, pengertian dari refleksi atau pencerminan adalah memetakan setiap titik dari suatu bangun melewati garis pencerminan. Jadi nanti ada kamu kalau ngaca kan kita misalkan ini kita ya, nah itu bayangan kita. Nah titik dan bayangan jaraknya sama dengan cermin. Jadi sebenarnya bentuknya sama. Kalau kita ngaca kan bentuk kita sama nih dengan yang ini. Nggak mungkin kita di sini kurus, di sana gendut, nggak mungkin kan. Terus bentuknya sama namun posisinya terbalik. Contoh misalnya kamu di sini kalau ada tai lalat di sebelah kanan aslinya, tapi kalau misalnya di cermin dia akan berubah menjadi sebelah kiri. Jadi terbalik kalau misalnya kita ngaca ya. Misalkan kamu tadi poninya kamu tadi belah kanan, tapi nanti kalau misalnya kamu ngaca pasti otomatis akan di belah kiri. Maksudnya yang kamu ngelihat kaca tuh pasti tadinya di sini kanan kita aslinya nih ya, tapi kalau misalnya ngaca jadi sebelah kiri. Nah contohnya misalkan tulisan pada mobil ambulans. Jadi kalau misalnya kamu baca langsung mobil ambulans itu kan tulisannya kebalik ya. Nah supaya gimana kamu bacanya ambulans nih, misalkan kamu nanti naik motor atau naik mobil, kamu lihat di kaca spion ya, belakangnya ada mobil ambulans, nah itu baru terbaca ambulans. Biasanya kalau misalnya kita secara langsung tulisannya kebalik, kita nggak tahu tuh apa tulisannya. Tapi kalau misalnya kita tadi lewat kaca spion di depan, oh tulisannya baru kebaca ambulans. Nah kalau misalnya digambarkan, lihat di sini ada segitiga titiknya, awalnya di sini ya, dicerminkan lihat posisinya sama, maksudnya jaraknya sama, bentuknya sama, tapi karena dia dicerminkan maka posisinya berubah, orientasinya berubah ya. Tadinya di sininya panjangnya di sini arah sebelah kanan berubah menjadi ke kiri gitu. Oke. Yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Ingat ya, sumbu X itu yang mendatar, sedangkan yang tegak lurus adalah sumbu Y. Ya, ingat. Nah, di sini ada titik awalnya adalah A, B ya. Di sini A, di sini B. Nah,
karena dicerminkan dalam sumbu X terhadap sumbu X, maka tadinya dianya di kuadran 1 berubah menjadi di kuadran 4 karena dia direfleksikan di sumbu X menjadi A-nya tetap, minus B. Jadi si Y-nya ini, si X-nya tetap positif, berubah Y-nya menjadi negatif karena dia berada di kuadran 4 ya. Jadi maka titik A, X, Y direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X menjadi A aksen X, minus Y. Tadinya di sini positif dua-duanya, di sini X-nya positif, di sininya Y-nya negatif. Contohnya misalkan ada sebuah segitiga ABC dengan koordinat A 3,4, B-nya 9,5 dan C-nya 4, minus 2. Dicerminkan terhadap sumbu X, tentukan hasil pencerminannya. Ingat ya, kalau misalnya dia dicerminkan pada sumbu X, maka yang berubah menjadi minus Y-nya ya. Tadinya di sini positif, berubah menjadi minus Y. Oke, kita tulis dulu di sini A 3,4 kita refleksikan terhadap sumbu X berubah menjadi A aksen ya. X-nya tetap 3, tapi Y-nya berubah menjadi negatif minus 4. Mudah sekali. B-nya di sini 9,5. Kita refleksikan terhadap sumbu X, maka B aksennya X-nya tetap jadi 9, Y-nya berubah menjadi minus 5. Lalu yang C, di sini ada 4, minus 2. Direfleksikan terhadap sumbu X menjadi C aksen, 4-nya tetap. Lihat, di sini awalnya Y-nya minus 2. Tapi karena direfleksikan terhadap sumbu X, si Y-nya ini harus dijadikan minus. Jadi minus ketemu minus menjadi positif, 4,2. Udah deh, gampang. Ya, tadi pencerminan terhadap sumbu X, ya. Sekarang terhadap sumbu Y ya. Jadi kalau misalnya tadi sumbu X, dia arahnya tadinya di atas jadi di bawah atau dari bawah ke atas. Nah, kalau di sumbu Y, tadinya dia sebelah kanan bergeser ke sebelah kiri atau dari kiri ke kanan. Karena sumbu Y itu yang tegak lurus ya. Sumbu Y yang tegak lurus, sedangkan sumbu X yang mendatar. Jadi tadinya titik awalnya dia A, B ya, direfleksikan pada sumbu Y, maka berubah menjadi X-nya minus A dan B-nya tetap. Jadi si X-nya tadi di sini positif, ya, Y-nya juga positif. Karena direfleksikan pada sumbu Y, maka X-nya berubah menjadi negatif dan Y-nya tetap. Menghasilkan rumusnya seperti ini. Jadi titik awal X, Y direfleksikan ke sumbu Y menjadi A aksennya adalah minus X, Y. Contohnya sama seperti tadi, ada sebuah segitiga ABC dengan koordinatnya A 3,4, B 9,5 dan C-nya 4, minus 2 dicerminkan terhadap sumbu Y. Tentukan hasil pencerminannya. Oke. A kita tulis dulu 3,4. Direfleksikan pada sumbu Y, maka A aksennya, ingat, sumbu Y berarti X-nya berubah menjadi negatif minus 3,4. Y-nya tetap, oke? Sekarang B-nya itu 9,5 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka B aksennya berubah menjadi minus 9,5. Lalu yang C, di sini titik awalnya 4, minus 2 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka C aksennya berubah menjadi dua-duanya negatif. Oke? Sudah gitu, mudah kan? Jadi kalau misalnya sumbunya tadi refleksinya terhadap X, Y-nya negatif. Kalau sumbu Y, maka X-nya yang negatif. Lanjut ya, ini yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi kalau semisalnya tadi titik awalnya di sini A, B ya, A, B direfleksikan A-nya sama juga nih ya.
si satuannya sama, terus digeser juga B-nya juga jaraknya sama juga ya, itu menandakan kalau misalnya Y sama dengan X. Jadi tadinya A di sini B berubah menjadi B, A. Jadi menghasilkan tadi titik awalnya X, Y direfleksikan pada garis Y sama dengan X, maka tinggal dibalik saja. Tadinya X-nya tetap sini berubah menjadi ini, jadi tinggal dibalik aja deh gitu ya. Nah ini garis yang ini disebut garis refleksinya. Jadi tadi di sini A berubah menjadi di sini karena dia Y sama dengan X ya. Jadi misalkan contohnya ya, kita langsung contoh aja biar ngerti. Sebuah segitiga ABC dengan koordinatnya sama seperti tadi ya, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan menjadi A-nya tadi 3,4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka A aksennya berubah menjadi 4,3. Jadi tinggal dibalik doang ya. Yang B 9,5 direfleksikan, maka B aksennya berubah menjadi 5,9. Yang C 4,-2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka C aksennya adalah -2,4. Oke, mungkin pelajaran kita sampai sini dulu nak ya. Ibu rasa nanti buat minggu depan akan diajarkan yang lainnya juga. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.